merupakan salah satu bangunan yang cukup ikonik di kawasan Kota Lama Surabaya. Setiap perjalanan selalu menyisakan cerita, dan sebelum cerita itu berakhir, saya akan mengajak kalian melihat kembali beberapa potongan perjalanan yang saya lalui selama berada di kota Surabaya. Mulai dari tempat yang penuh sejarah, suasana kota yang khas, hingga pengalaman baru yang membuat perjalanan ini semakin berkesan. Jika kalian belum mengikuti cerita tersebut, saya sarankan untuk menonton video sebelumnya terlebih dahulu, karena video ini merupakan bagian lanjutan dari perjalanan yang sama. Kini, setelah seluruh agenda wisata selesai, saatnya saya meninggalkan kota Surabaya dan kembali menuju Jakarta. Untuk perjalanan kali ini, saya akan mencoba salah satu layanan bus sleeper dari M-Trans yang akan menemani perjalanan pulang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu kembali di channel Mesa Azra. Selamat pagi, saya ucapkan dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Hari ini adalah Minggu 31 Mei 2026, tepatnya pada pukul 7:50. Saya telah berada di Red Bus Lounge Medaeng. Jadi, video ini merupakan titik akhir dari perjalanan saya dalam episode di kota Surabaya. Setelah kemarin seharian penuh kita sudah explore ke berbagai destinasi yang ada di Surabaya. Untuk video lengkapnya kalian bisa tonton yang ini ya. Dan untuk perjalanan pulang kembali ke Jakarta, saya akan menaiki bus M-Trans dengan nickname Castle. Ya, M-Trans dengan kelas sleepernya ya. Jadi seperti apa keseruan perjalanan kali ini? Tonton videonya sampai selesai. Untuk pemesanan tiketnya, saya telah lakukan pemesanan di aplikasi M-Trans-nya langsung, yaitu M-Trans Connect. Dan untuk titik keberangkatannya saya pilih di Terminal Bungurasi tadi ya. Dan setelah beberapa menit saya tiba di sana, ternyata saya dihubungi oleh kru bahwasannya saya diminta untuk naik dari Red Bus Lounge yang ada di Medaeng ini. Jadi saat ini waktu menunjukkan pukul 8:09, kita masih menunggu busnya tiba. Pemesanan tiket bus M-Trans prosesnya dapat dilakukan melalui aplikasi M-Trans Connect. Kita cukup menentukan kota keberangkatan, kota tujuan, serta tanggal dan waktu perjalanan yang diinginkan. Setelah itu, kita akan ditampilkan pilihan titik keberangkatan yang tersedia untuk dipilih sesuai kebutuhan. Lalu, kita akan diarahkan ke halaman pemilihan kursi. Saya menyontohkan proses pemesanannya saja ya, karena sebelumnya saya sudah berhasil memesan tiket untuk perjalanan kali ini. Setelah kursi dipilih, kita akan mengisi data penumpang berupa nama dan nomor telepon. Dan yang terakhir, kita tinggal menyelesaikan proses pembayarannya. M-Trans menyediakan beberapa metode pembayaran, salah satunya melalui virtual account, sehingga proses pemesanan dapat dilakukan dengan cukup mudah dan praktis langsung dari aplikasi. Dan ini dia ada bus Unicorn Indoren tujuan Jakarta dengan kode WITM 110. Dan tidak lama kemudian di sini langsung diberangkatkan ya teman-teman. Lalu sekarang ini masuk bus M-Trans dengan tujuan ke Poris. Nah, ini sudah mau berangkat juga ya teman-teman. Tuh lihat. Pukul 8:32. Di depan kita ini ada 2 unit bus City Trans yang kita belum tahu nih, ini tujuannya kemana ya.
Oke teman-teman, kita dijemput oleh pramugaranya ya. Ternyata bis M-Trans Sleeper dengan nickname Castle ini ada di belakang bus City Trans tadi. Jadi kita langsung naik nih. Oke, jadi ini dia fasilitas yang kita dapatkan di Seat Cokorda dengan tarif Rp700.000. Di sini ada bantal dan guling lengkap dengan branding M-Transnya. Lalu di sini ada King's Chicken. Ini yang pertama kali saya lihat. Kita dapat selimut yang tebal. Ini selimut khas M-Trans ya teman-teman. Ini ukurannya sangat besar. Lalu ini benar-benar kita nggak sabar nih, udah mau makan. Kebetulan kita belum sarapan ya teman-teman. Kita lihat ada paket nasi dan juga ayamnya. Tapi ntar kita akan review yang lain dulu. Lalu ini kita mendapatkan air mineral dengan merek Cleo ya. Lalu di sini ada snack yang dibungkus dengan bungkusan dengan branding M-Trans. Warnanya warna hitam ya. Di sini kita buka, di barang ataupun makanan yang pertama kita mendapatkan pop mie. Kita taruh di sini. Lalu kita lihat lagi di sini ada ini puding ya teman-teman. Bentar, kita akan susun supaya lebih rapih nih. Oke, pop mie, puding. Lalu kita buka, ada roti croissant. Ini pas awal udah yang besar-besar ya makanannya. Lalu ini ada master potato. Aduh, kebetulan ini di jalannya agak goyang-goyang ya teman-teman. Jadi sebentar sambil kita susun di sini. Oke. Lalu di sini ada outside. Ini untuk minumannya. Lalu ini ada fit bar. Ini untuk cemilannya. Terus ini ada caca. Ini permen coklat. Lalu di bawahnya masih ada lagi ini wafer ini. Ini poker. Ini wafer coklat juga. Wah, ini masih belum selesai teman-teman. Lalu di sini ada mari. Ini sama lagi, rasa coklat juga. Itu makanan dan minumannya udah cukup banyak ya. Lalu di sini ada ini dental kit dengan branding M-Trans juga. Lalu ini yang terakhir kayaknya ya. Ini ada tisu basah. Wah, seperti ini yang akan kita dapatkan ketika kita menaiki bus M-Trans. Yang ini yang saya dapatkan ketika saya duduk di kursi sleeper Cokorda. Kursi yang paling depan dengan view dan fasilitas yang akan kita dapatkan selama di perjalanan. Oh ya, ditambah dengan 2 ini ada King's Chicken dan juga air mineral. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 item yang bisa kita konsumsi. Ditambah 2 item yakni dental kit dan juga tisu basah. Dan ini dia untuk tiket sampul dari M-Trans. Ini saya special request ke agennya langsung ya, karena pembelian online itu hanya menampilkan boardingnya saja, jadi kita minta dicetakkan tiketnya. Jadi seperti ini untuk
tiket bus M-Trans. Di dalamnya ini ada lembaran tiket berupa identitas dan juga ada barcode yang akan di-scan ketika nanti kita masuk ke rumah makan ya. Dan jadi seperti ini. M-Trans mantap pokoknya. Nah, karena sebelumnya saya belum sarapan dan juga kita diberikan fasilitas berupa makanan paket nasi ayam, kita akan menikmatinya. Tapi sebelumnya di sebelah kanan kita ini ada armrest yang terselip sebuah meja makan. Tapi ini nariknya agak susah dan berat nih. Lihat. Nah, ketika sudah dibuka, nanti kita akan taruh makanannya di sini. Kita akan menikmatin perjalanannya sambil makan. Dan ketika sudah selesai digunakan, kita bisa memasukkannya ke dalam. Tapi kita lupa, ternyata armrestnya belum dibuka teman-teman. Jadi kita buka dulu. Sebentar, ini nyangkut ke tirai ini. Oke, lalu kita lipat ke atas dan kita masukkan ke dalam. Tapi ini masukin ke dalamnya juga agak berat teman-teman, nggak yang langsung cep gitu. Nah, kita perlu ada effort sedikit. Pastikan semuanya masuk ke dalam, lalu kita bisa tutup kembali dan ini menjadi armrest. Lalu di sini ada tombol elektrik untuk reclining seatnya ya, atas untuk naik, bawah untuk turun. Nanti kita lihat. Dan ini dia yang menambah nilai penting ketika kita mendapatkan ataupun kita duduk di seat Cokorda ini ya teman-teman. Kita mendapatkan fasilitas mini pantry yang di dalamnya sudah tersedia beberapa jenis minuman. Tapi ini kopi semua sih ya. Coba kita lihat. Iya, ini kopi semua yang bisa kita nikmatin, bisa kita seduh selama di perjalanan. Lengkap dengan water boilernya. Ini dia untuk water boilernya, ini airnya sudah cukup. Lalu ketika kita ingin memanaskan, kita tinggal colok di sana ya. Lalu di bawahnya ini ada fasilitas soket dan ini kita buka armrest di sebelah kiri ini ada audio video on demand atau AVOD-nya teman-teman. Kita buka dan ini juga sama-sama berat dan juga agak keras ya kita nariknya, perlu effort. Nah, ini belum posisi yang enak nih buat nariknya. Tapi di sini di belakangnya ini ada emblem M-Trans-nya. Wih, keren. Nah, kita posisiin dulu dengan tegak dan ini sudah menyala ya. Ini disponsori ataupun emang satu paket dengan seatnya dari Hai Rimba Kencana. Di sini ada beberapa film ya yang bisa kita nikmatin di selama perjalanan. Tapi nanti kita coba lihat lagi. Kita lihat ke musik coba. Wah, ini ada beberapa musik yang bisa kita nikmatin ya. Nanti kita bisa colokan ke audio jacknya. Kita kembali coba kita lihat ke entertainment. Ini ada beberapa. Coba kita cek YouTube. Oh, ternyata mesti dikoneksikan ke WiFi HP pribadi kita ya teman-teman. Jadi di sini tidak tersedia internet dan di sini kita ada beberapa permainan. Kita coba main game. Wih, game Angry Bird. Kita lihat, wih, kita bisa main. Kita cobain. Oke, kita level. Kita main yang tipis-tipis aja ya teman-teman. Lihat, sangat seru ya. Oke, kita coba sekali percobaan. Tarik. Wih. Tenang. Masih ada 2 kali. Oke, kita coba sekali lagi. Wow, agak melenceng ya teman-teman. Coba kita sekali lagi, tenang.
Wih, nah kan door. Wih. Nah, tadi sudah saya koneksikan ke WiFi pribadi saya dan sekarang avotnya sudah terkoneksi ke internet. Kita buka YouTube, ini sudah ada tampilannya ya. Kita coba buka dan cari channel Maisa Azra. Dan ketika kita sudah cukup untuk menggunakan avot ini, kita bisa dilipat dan masukkan kembali ke dalamnya. Ya, kita coba pastikan. Oh, ini kayaknya belum rapat nih. Nah, perlu didorong dulu. Nah, yang bagian bracketnya ini kita dorong. Ketika semuanya sudah masuk, kita bisa tutup kembali dan dijadikan armrest. Lalu kita bisa menikmatin perjalanan. Oke teman-teman, tadi kita exit di gerbang tol Caruban, lalu sekarang ini akan belok ke arah kiri karena sebentar lagi kita akan melakukan servis makan di rumah makan Titin yang jaraknya hanya beberapa ratus meter dari exit tol Caruban. Dan itu dia lokasinya. Di depannya sudah terparkir 2 unit ataupun 3 unit bus ya. Ini ada Agramas, ada ada 4, ada Agramas, ada Brave, lalu ada Carina yang double decker, dan satu lagi ini ada M Trans ya. Jadi kita akan coba parkir, tapi kita lihat parkirnya di dalam apa di luar ya, soalnya yang di luar ini udah penuh. Tapi ngelihat gaya beloknya ini sepertinya tidak akan masuk ke dalam ya teman-teman. Tapi coba kita akan lihat lagi ya. Oh, ternyata kita parkirnya tetap di luar, namun posisi parkirnya tidak seperti bus yang lainnya ya teman-teman. Jadi kita parkir di pinggir jalan ya. Oke, saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lebih 18 menit. Kita telah tiba di rumah makan Titin untuk melakukan servis makan. Di sini sudah terparkir beberapa unit dan salah satunya ada POM Trans juga. Ini dengan nomor pintu 243 ya. Ini tujuan akhirnya ke Poris. Dan untuk di area dalamnya sendiri juga masih cukup lega untuk parkiran busnya.
Dan ini dia, untuk servis makan M-Trans ini berada di lantai atas, jadi kita bisa masuk lewat sini terlebih dahulu. Di sebelah kanan lagi ada beberapa penumpang dari PO bus lain yang melakukan servis makan juga. Di sini ada beberapa PO bus, yakni ada M-Trans, lalu ada Gunung Harta yang sama-sama berada di lantai atas untuk servis makannya. Lalu dari atas sini kita bisa lihat masih cukup sepi ya, karena untuk yang Gunung Hartanya belum datang. Oke, jadi seperti ini untuk menu makanan yang disediakan ketika kita melakukan servis makan di rumah makan Titin yang ada di Caruban. Sistemnya ini prasmanan ya teman-teman, jadi kalian bisa ambil sesuai dengan kebutuhannya. Dan ini dia untuk makanan yang saya ambil. Di sini ada ayam, ada tahu, ada mie goreng, dan buahnya ada buah semangka. Untuk minumannya sendiri saya mengambil teh hangat ya teman-teman. Dan karena kita berada di lantai 2, jadi kita bisa melihat untuk parkiran yang ada di dalam dari rumah makan Titin. Oke, bus M-Trans tujuan ke Poris sudah lebih dulu berangkat dari rumah makan Titin yang ada di Caruban. Bus M-Trans ini sudah lebih dulu datang ya teman-teman dari bus kita. Jadi berangkatnya pun tentunya lebih dulu. Ini kita sudah melakukan servis makan dan akan kembali naik ke atas teman-teman. Namun sebelumnya kita buka dulu untuk alas kakinya. Dan ini dia untuk akses menuju ke sleeper Cokorda. Ini ada karpet mie juga, yang mana ini cukup untuk menjaga kebersihan di dalam bisnya. Dan seperti ini untuk view ke depan. Jadi saat ini pukul 11:02. Kita sudah berjalan kembali meninggalkan rumah makan Titin yang ada di Caruban. Untuk selanjutnya kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta. Dan karena posisi rumah makan Titin ini sangat dekat dari akses keluar masuk tol Caruban, ini juga menjadi poin plus bagi saya karena waktu tidak terlalu banyak terbuangnya ya. Setelah tadi melakukan servis makan, kini waktunya saya mencoba salah satu fasilitas yang hanya didapatkan ketika kita berada di sleeper Cokorda, yakni mini pantry pribadi. Kita bisa menyeduh pop mie ataupun menyeduh kopi sepuasnya sepanjang perjalanan hanya dengan menoleh ke samping teman-teman. Ini dia yang membedakan antara harga 700.000 dan harga 600.000 rupiah. Tapi sebelumnya kita harus mencolokkan terlebih dahulu dari kabel water boiler ke stop kontak yang ada di sebelahnya ini supaya airnya bisa mendidih dan kita bisa menyeduh kopi atau popinya. Dan di sini juga tersedia sedotan yang kali ini saya gunakan untuk mengaduk kopinya teman-teman. Lalu setelah kita menyeduh kopinya, kita bisa cabut kembali untuk kabel dari water boilernya supaya water boiler ini tidak selalu memanaskan airnya teman-teman. Nah, di sebelah kanan kita ini ada lampu baca yang ketika kita gerakkan itu akan menyala lampunya. Dan ini fleksibel ya untuk bisa diarahkan kemana aja. Lalu di bawahnya ada palu pemecah kaca untuk alat keselamatan.
di atasnya ini ada louvre AC yang bisa kita atur arahnya ke depan belakang, dan ini dia untuk louvre AC utamanya ya. Ini ada bacaan dari karoseri tentrem, dan di atasnya juga sama ada lampu baca yang bisa kita gunakan ketika malam hari ini. Dan untuk anginnya sendiri ini cukup kencang ya teman-teman. Kita seperti ini untuk view ke depannya. Nah, karena tadi sepatunya harus dilepas, maka kita diberikan sendal ini ya teman-teman, ala-ala di hotel dengan branding M-Trans yang bisa kita gunakan selama di dalam bis ini. Nah, di bawah mini pantry ini terdapat sebuah kompartemen penyimpanan yang mungkin didesain untuk menaruh sepatu ya. Tapi kita lihat, oh ini ada alat-alat kelistrikan untuk di bis ini. Tapi overall kita bisa maksimalkan mini pantry ini untuk mengisi air, menyeduh kopi, dan lain-lain teman-teman. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish lies. I set to thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. Misery is a showy state of bad company. Foolish notions, foolish lies. Foolish notions, they cut me down, down to size. Oke, kita menuju ke smoking area di mana kita harus melewati lorong yang berisi beberapa seat sleeper lainnya, dipisahkan oleh pintu antara ruang penumpang dan juga smoking area. Dan ini dia untuk smoking areanya, masih dengan nuansa ala-ala peperangan. Dan kita akan lihat ada apa saja di smoking area ini. Ini adalah beberapa barang untuk keperluan kru. Dan ini dia untuk toiletnya, dilarang buang air besar. Kita akan lihat dalamnya seperti apa. Coba kita buka, dan wow, di toiletnya ini ada jendelanya juga dan lengkap dengan tirainya, masih dengan nuansa ala-ala peperangan. Coba kita lihat kelengkapan lainnya. Di sini ada pengharum ruangan, lalu ada klosetnya, ada tempat sampah, ada jet shower dan sabunnya. Untuk ukuran toiletnya sendiri cukup besar teman-teman. Dan ini dia POV ketika kita berada di smoking area. Jadi ya seperti inilah ruangan yang tidak terlalu besar tapi cukup untuk 2 ataupun 3 orang. Di sini kita bisa melihat ada miniatur M-Trans Castle yang kita sedang naiki ini. Lalu ini dia untuk mini pantry yang digunakan para penumpang sleeper biasa teman-teman, sleeper yang ada di belakang kita. Nah, kita akan kembali ke seat kita yang ada di depan sana. Namun sebelumnya kita akan melewati beberapa sleeper yang mana ini sudah cukup lengkap ya teman-teman. Ini sudah ada sliding doornya yang mana ini menambah privasi dari para penumpang itu sendiri.
use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish lies. I set to thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. Misery is a showy state of bad company. Foolish notions, foolish lies. Foolish notions, they cut me down to size. You came along and lifted me up. The going got tough, but the tough got some love. Foolish notions, foolish lies. Foolish notions that made me wanna cry. Foolish notions, foolish lies. Foolish notions. Well, I said goodbye. Oke teman-teman, sejak pertama kali kita berangkat dari Surabaya, bus ini akhirnya mampir ke rest area kilometer 282 yang ada di Tegal, sepertinya untuk pengisian bahan bakar ya. Bus yang saya naiki kali ini adalah M-Trans Sleeper dengan branding Castle, menggunakan bodi Avante H7 Grand Priority buatan karoseri Tentrem yang dibangun di atas sasis Mercedes-Benz OH1626. Untuk Grand Priority sendiri merupakan produk yang diperkenalkan oleh karoseri Tentrem pada gelaran Gias 2024 lalu.
Untuk Grand Priority yang dimiliki PO M-Trans, khususnya yang ada di unit Castle ini, memiliki konsep yang berbeda dibandingkan sleeper pada umumnya, yakni kabin private untuk satu orang dengan fasilitas yang cukup lengkap, membuat siapapun yang berada di seat tersebut akan betah dan dimanjakan selama di perjalanan. Wih, bisa teman-teman lihat ini cahaya mataharinya ya udah nggak begitu menusuk mata, tapi emang benar-benar cantik sekali. Ini menjelang masuk ke wilayah Indramayu, kecepatan kita nggak nyampe di 70 km per jam dikarenakan kondisi lalu lintas yang cukup padat ya. Coba kita lihat di depan dan sampai berhenti dong kita ini. Jadi cuman bisa dipacu nggak sampai ke 30 km per jam. Kira-kira ada apa ya di depan itu? Nah, ini bis kita belok ke kiri ke arah Cikedung, Cikamurang, dan Indramayu. Jadi kita akan lihat bis kita ini mau ke mana ya? Oke, saat ini waktu menunjukkan pukul 17:21. Kita akan exit di gerbang tol Cikedung. Di depan kita ini ada bus Sinar Jaya. Dan jika kita exit di gerbang tol Cikedung ini, sepertinya kita akan melakukan kontrol di rumah makan Taman Selera Cikamurang. Dan nanti kita akan lihat kondisinya ketika kita sudah sampai di sana ya.
Oke teman-teman, bus yang kita naiki ini berbelok ke rumah makan Taman Selera, Cikamurang, Kabupaten Indramayu. Namun pemberhentian kali ini bukan untuk servis makan, bus hanya melakukan kontrol singkat sekaligus memberikan kesempatan kepada penumpang yang ingin pergi ke toilet ataupun sekedar meregangkan badan setelah beberapa jam perjalanan. Dan barulah untuk M-Trans yang melakukan perjalanan berangkat dari arah barat atau wilayah Jabodetabek menuju berbagai kota di Jawa Timur, melakukan servis makan di rumah makan Taman Selera Cikamurang ini. Selain digunakan oleh PO M-Trans dan juga PO 168, di bangunan yang sana ini, jika kita ada di waktu tertentu, kita bisa melihat banyak bus Sinar Jaya yang melakukan servis makan. Saat ini waktu menunjukkan pukul 17:39. Karena pemberhentiannya cukup singkat setelah seluruh penumpang kembali ke dalam bus, perjalanan menuju Jakarta pun akan segera dilanjutkan. Ini di depan kita sudah ada yang lebih dulu berangkat, tapi saya belum tahu nih, itu yang arah barat ataupun arah timur. Wow, ini dari belakang double decker Carina langsung ngacir cuy. Apakah ini double decker Carina yang tadi di rumah makan Caruban? Saya kurang tahu tuh. Tapi lihat, wah larinya langsung ngacir.
Alhamdulillah setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 11 jam 48 menit, akhirnya kita tiba dengan selamat di Terminal Terpadu Pulau Gebang pada pukul 20.20. Perjalanan ini sendiri dimulai dari Red Bus Launch Surabaya pada pukul 08.35. Dan jika mengacu pada estimasi yang tertera di aplikasi, seharusnya bus tiba di Terminal Terpadu Pulau Gebang ini sekitar pukul 18.15. Yang mana artinya terdapat selisih waktu kedatangan sekitar 2 jam 8 menit dari jadwal yang diperkirakan. Meskipun demikian, keterlambatan tersebut masih dapat dimaklumi ya teman-teman, mengingat perjalanan yang ditempuh cukup panjang dan harus melewati kondisi lalu lintas yang dinamis di sepanjang rute menuju Jakarta ini. Yang terpenting, perjalanan kali ini dapat berlangsung dengan aman dan lancar hingga ke tujuan. Setelah menurunkan penumpang di Terminal Terpadu Pulau Gebang, bus ini masih akan melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhirnya di Bogor. Sementara bagi saya, perjalanan kali ini berakhir di Jakarta. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini dari awal hingga akhir dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.